Assalamualaikum, saya Niatia Juliati. Saya akan menjelaskan tentang definisi dan pengertian dari kalimat efektif. Kata kunci dari kalimat efektif sendiri adalah yang pertama sesuai kaidah bahasa, tepat dan jelas. Jadi di sini ada definisi dari para ahli mengenai kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya khayal pada diri pembaca. Yang kedua, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas, sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kemudian kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Safirlika dari kelas S1 Farmasi Umum A 2019 dengan NIM 191301635. Saya akan menjelaskan tentang ciri kalimat efektif. Ciri kalimat efektif ada 13. Yang pertama, memakai diksi yang tepat. Yang kedua, mempunyai unsur pokok atau penting minimal subjek predikat. Yang ketiga, taat kepada tata aturan ejaan dan sempurnakan EYD yang berlaku. Yang keempat, melakukan penekanan pokok. Yang kelima, mengacu kepada penghematan penggunaan kata. Yang keenam, memakai kesejaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang ketujuh, memakai variasi struktur kalimat. Yang kedelapan, memakai kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kesembilan, mewujudkan koherensi yang baik dan kompak. Dan yang kesepuluh, memperhatikan paralelisme. Yang ke-11 merupakan komunikasi yang berharkat. Yang ke-12 diwarnai kehematan. Dan yang ke-13 didasarkan pada pilihan kata yang baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Puput Eka Wida Prameswari, akan menjelaskan tentang syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif terbagi menjadi 6, dan saya akan menjelaskan 3 di antaranya. Syarat yang pertama merupakan kesatuan. Menurut Amran Tasai dan Arifin, kesatuan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Kesatuan gagasan kalimat diperlihatkan oleh kesepadanan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Ciri-cirinya: A. Adanya subjek dan predikat yang jelas. B. Tidak terdapat objek yang ganda. C. Tidak menggunakan kata penghubung intra-kalimat dalam kalimat tunggal. D. Predikat kalimat tidak didahului kata yang. Contohnya, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Seharusnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang kedua, ada kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif maksudnya adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak mengubah maknanya. Contoh, dia hanya membawa badannya saja, yang seharusnya dia membawa badannya saja. Untuk syarat yang ketiga adalah keparalelan. Keparalelan dalam kalimat efektif adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Artinya, jika bentuk pertama ungkapan nominal, bentuk kedua dan seterusnya juga menominal. Begitupun, jika bentuk pertamanya verbal, maka bentuk kedua dan seterusnya juga seharusnya verbal. Untuk contohnya, sang tutor menjelaskan, memaparkan, dan penerapan sebuah aplikasi kepada praktikan. Seharusnya, sang tutor menjelaskan, memaparkan, dan menerapkan sebuah aplikasi kepada praktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Zaid Mutawalli Pasha dan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai syarat-syarat dari kalimat efektif. Nah, saya akan melanjutkan 3 poin terakhir. Dari poin keempat yaitu kelogisan. Dikutip dari Arifin dan Amran Tasai, kelogisan itu sendiri adalah ide kalimat, yaitu dapat diterima akal dan penulisannya sesuai dengan ajaran yang berlaku. Nah, untuk contohnya itu sendiri, dari contoh benarnya itu adalah Bapak dosen kami persilahkan. Nah, untuk contoh yang salah itu ada waktu dan tempat kami persilahkan. Lalu lanjut ke poin 5, ada yang namanya kepaduan atau koherensi. Nah, menurut Spinoza, koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentukan kalimat.
Nah, ini tuh merupakan syarat dari kalimat efektif agar diharapkan nantinya setiap informasi yang diterima tidak terpecah-pecah. Nah, ciri-ciri dari koherensi ini sendiri adalah untuk yang benar ada adik memakan ikan teri pagi. Nah, contoh yang salah dari kalimat yang benar itu sendiri adalah ikan memakan adik teri pagi. Selain itu ada contoh satu lagi, yaitu mereka membahas kehendak rakyat. Itu adalah contoh yang benar. Sedangkan untuk contoh yang salah adalah mereka membahas daripada kehendak rakyat. Nah, lalu untuk poin yang terakhir adalah ketepatan. Nah, menurut Spinoza, ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur yang membentuk suatu kalimat sehingga tercipta pengertian yang bulat dan pasti. Nah, untuk contoh kalimat ketepatan, misalnya ada Sidik lupa bagaimana cara melukis, mengecat, dan menjahit. Nah, untuk kalimat yang salah dari kalimat yang benar itu sendiri ada Sidik lupa bagaimana cara melukis, mengecat, dan berjahitan. Perkenalkan, nama saya Rusli Musa, saya akan menjelaskan struktur kalimat efektif. Kalimat efektif itu harus benar karena memiliki kesatuan bentuk, karena itu yang dengan adanya kesatuan arti. Kalimat yang strukturnya benar memiliki kesatuan dan kesatuan bentuk dan kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat yang strukturnya rusak tidak menggambarkan kesatuan apa-apa dan pernyataannya salah. Jadi kalimat efektif itu selalu memiliki struktur yang jelas. Setiap unsur kata harus memiliki dan menempati posisi yang jelas. Kata-kata harus diurutkan berdasarkan aturan yang sudah dibiasakan, tidak menyimpang apalagi bertentangan. Misalnya kalimat saya menulis surat buat papa. Nah, efek yang menimbulkan akan sangat lain bila dikatakan buat papa saya menulis surat. Surat saya menulis buat papa, papa menulis buat surat, kayak gitu. Walaupun kata-kata yang digunakan itu sama, tapi terdapat kesalahannya itu tidak jelas fungsinya. Terus hubungan kata satu dengan yang lain tidak jelas, kata-katanya juga tidak diurutkan berdasarkan apa yang sudah ditentukan oleh pemakai bahasa. Itulah akibat penyimpangan terhadap kebiasaan struktural pemakai bahasa pada umumnya. Akibat selanjutnya adalah kekacauan pengertian. Jadi agar hal itu tidak terjadi, maka pemakai bahasa selalu berusaha mentaati hukum atau struktur bahasa yang sudah dibiasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ajari Sayhu Alwi dari kelompok 2 dengan NIM 1913016152 yang akan menjelaskan jenis-jenis kalimat aktif. Kelompok kami menjelaskan jenis-jenis kalimat aktif itu ada dua, kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Nah, di sini saya akan menjelaskan kalimat aktif transitif. Apa sih kalimat aktif transitif itu? Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang predikatnya memerlukan objek. Terus tuh kalimat aktif transitif ini jenis-jenis predikatnya juga menggunakan jenis-jenis kata kerja verba transitif. Ciri-cirinya itu bersubjek, berobjek, terus tuh berpredikat, terus tuh juga dia kalimat aktif transitif ini kalimatnya itu bisa dirubah menjadi kalimat pasif dengan merubah objek menjadi subjek pada kalimat pasif. Terus tuh dia berketerangan dan tidak berketerangan. Contoh kalimat aktif transitif itu, saya mengirimkan lamaran. Subjeknya itu saya, predikatnya mengirimkan, dan pastinya objeknya lamaran. Terus tuh dia memasukkan tangannya. Subjeknya itu dia, predikatnya itu memasukkan, objeknya dengan pasti objeknya itu tangannya. Terus tuh itu yang terakhir, ayah membelikan kami sepeda. Subjeknya itu ayah, predikatnya itu membelikan, objeknya itu kami. Sepeda itu sebagai kata pelengkap dari kalimat tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Skarjati dari kelompok 2 dengan NIM 191301611 akan menjelaskan tentang kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah salah satu jenis kalimat yang predikatnya tidak memerlukan objek untuk menjadi suatu kalimat yang utuh. Contoh kalimat aktif intransitif: 1. Berprefiks me-en, contohnya anak kecil itu menangis. 2. Berprefiks ber, contohnya mahasiswa itu berjalan setiap pagi. 3. Tidak berprefiks, contohnya dia datang setelah kematian suaminya.
Ciri-ciri kalimat aktif intransitif: 1. Bersubjek, 2. Berpredikat, 3. Tidak berobjek, 4. Tidak berpelengkap, 5. Tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif, 6. Dapat diberi keterangan atau boleh juga tidak diberi keterangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.